Ini adalah Toyota Yaris baru, tapi di sini barunya bukan benar-benar full baru ya. Jadi dia adalah model facelift alias model penyegaran, dan ini masih pakai basis yang sama dari Toyota Yaris Lele yang pertama dikenalin tahun 2014 dulu. Jadi kalau dihitung-hitung ini sebenarnya adalah facelift ketiganya Yaris yang itu. Jadi facelift pertamanya itu waktu tahun 2016 waktu dapat sedikit tampang baru dan dapat mesin baru waktu itu. Terus yang facelift keduanya itu tahun 2018 yang disebut Yaris Joker gitu ya, karena mukanya yang senyum kayak gitu. Dan facelift ketiganya jadi yang ini. Oh, dan Yaris yang ini itu juga beda dari Yaris versi Jepang yang mungkin di internet sekarang lagi agak-agak populer. Karena emang di Indonesia itu dapat Yaris yang khusus buat pasar ASEAN. Jadi bedanya apa aja Yaris yang ini sama Yaris sebelumnya? Buat detailnya simak di 10 hari komentar dari Toyota Yaris. 1. 3 airbag atau 7 airbag. Oke, yang unik dari Yaris kali ini adalah kalian bisa pilih airbagnya. Mau ada 3 atau mau ada 7. Hah? Maksudnya gimana? Gini, jadi dari setiap varian yang ada, Toyota nyediain pilihan mau dengan 3 airbag atau 7 airbag. Yes, jadi kalian bisa aja beli yang varian bawah, tapi airbagnya ada 7. Atau bisa juga beli varian yang tinggi, tapi airbagnya cuma 3. Unik ya? Anyway, yang 3 airbag posisinya 2 tentu di depan dan 1 di lutut drivernya. Yang airbag 7 sama kayak itu, tapi ada tambahan 2 side airbags di jok depan dan 2 side curtain airbags yang full memanjang di pilar. Oke, selain airbagnya, fitur safety lain di Yaris ini cenderung mirip di varian G dan varian TRD. Rem ABS dan EBD dan brake assist udah komplit semua ya. Tapi jenis remnya beda nih. Di varian TRD, rem depannya cakram ventilasi 15 inci. Di varian G, rem depannya cakram ventilasi 14 inci. Sedangkan rem belakangnya varian TRD cakram solid 15 inci. Rem belakangnya varian G masih tromol ya. Lanjut, Yaris sudah dapat stability control nih buat varian G dan varian TRD. Dan ada hill start assist juga yang bisa nahan rem buat beberapa detik pas kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gas biar mobilnya nggak merosot di tanjakan. Jok belakang ada dudukan ISOFIX-nya dan udah dapat sensor parkir 2 titik yang kali ini ada indikatornya langsung di head unitnya kayak gini. Nah, khusus varian TRD ada kamera mundurnya, ada garisnya tapi statis ya alias nggak belok pas kita belokin setirnya. Buat kalian yang nungguin fitur Toyota Safety Sense kayak Yaris di Thailand, emang nggak dibawa ke sini sih, tapi toh rata-rata kompetitornya juga nggak ada kan? 2. Varian dan warna. Kalau sebelum ini Yaris ada varian E, G, dan TRD Sportivo, Yaris facelift kali ini jadi hanya ada 2 varian, G dan TRD Sportivo aja. Jadi varian E-nya udah nggak ada dan G jadi varian yang paling rendah. Tapi masing-masingnya ada pilihan transmisi manual dan otomatis. Dan masing-masingnya lagi bisa kalian pilih mau pakai 3 airbag atau 7 airbag. Jadi totalnya kalau dihitung ada 8 varian yang bisa kalian pilih. Banyak juga ya. Oh, saat video ini dibuat, varian paling tinggi Yaris udah tembus 300 juta buat harga di Jakarta. Sedikit di bawah Mazda tuh varian paling tinggi dan lebih mahal dibanding setiap small hatchback lainnya. Sedangkan varian termurahnya udah tembus di atas 260 juta. Buat pilihan warna ada 7, ada kuning yang ini, silver, grey, merah, orange, putih, dan hitam. 3. Lampu LED. Oke, yang jadi salah satu kekurangan Yaris Joker dibanding setiap kompetitornya adalah lampu depannya masih halogen. Sementara yang lain udah LED. Well, Yaris yang facelift ini sekarang lampunya untungnya udah LED kok. Yang varian TRD model lampunya jadi pakai reflektor LED kekinian kayak gini nih. Sedangkan yang varian G pakai model proyektor kayak gini ya. Detailnya di arealnya LED dan sekarang terintegrasi langsung di lampunya. Lampu besarnya LED di 2 reflektor sisi luar dan lampu jauhnya LED di reflektor yang paling dalam. Lampu seinnya masih halogen ya, sama lah kayak setiap kompetitornya. Sedangkan fog lampnya udah LED nih khusus yang TRD dan yang varian G nggak dapat fog lamp. Lampu belakangnya tetap sama kayak sebelumnya, lampu malamnya LED bar, lampu remnya LED dots dengan high mount stop lamp LED, lampu sein dan lampu mundurnya masih halogen. 4. Facelift lagi. Karena ini cuma facelift, bukan perubahan total. Jadi sebenarnya dari kebanyakan sisi, Yaris baru ini masih kelihatan mirip sama Yaris Joker yang keluar tahun 2018 dulu. Dimensinya pun sebenarnya masih sama persis sih, dengan panjang 4,1 meteran, yang artinya lebih panjang dibanding setiap kompetitornya. Yang paling berubah, depannya. Kalau sebelum ini tampang Yaris Joker kelihatan kayak orang senyum besar banget gitu ya, makanya disebut Joker. Yaris yang sekarang kelihatan lebih galak. Radiator grill raksasa di bawahnya sekarang dibuat nyambung ke grill
utamanya dengan bentuk trapezoidal yang cemberut gitu. Jadi sekilas kelihatan kayak aksen huruf X gitu ya. Mungkin nantinya disebut Yaris X kali ya. Dan ini nggak lagi dibuat nyambung ke housing fog lampnya yang dulu bikin kelihatan kayak senyum maksa gitu. Oke lah, menurut kita sekarang jadi kelihatan lebih galak overall dari depan. Varian TRD Sportivo tentu ditambah lips kayak gini di bawahnya. Dan ada juga aksen merah di paling bawah grillnya. Sedangkan yang G lebih polos kayak gini nih tampang depannya. Sampingnya, kalau kalian nggak jeli mungkin nggak bisa ngebedain bagian ini sama Yaris yang sebelum ini. Karena bedanya sebenarnya cuma ada di spionnya aja. Kalau dulu yang varian TRD itu spionnya warna hitam gloss, sekarang dibuat jadi sewarna body kayak gini. Dan tentunya di varian TRD ada lampu seinnya. Sisanya masih mirip kok. Desain pilar C-nya yang dikasih panel hitam gloss dan nyambung ke kaca belakang biar ngasih kesan atap yang melayang. Handle pintunya warna chrome. Yang varian TRD dikasih side skirts kayak gini dan seperti biasa stiker bertuliskan TRD Sportivo dan velg 16 inci dual tone yang dipakai modelnya masih sama kayak sebelumnya, juga dengan ban 195/50R16. Belakangnya sama kayak sampingnya, ubahannya sangat minor dari versi sebelum ini. Bahkan sebenarnya cuma di bawah panel penyambung lampu ini aja yang sekarang nggak ada lagi garis-garis merahnya, jadi hitam gloss begini aja. Kelihatan lebih simple tapi lebih enak dilirik menurut kita. Sebenarnya belakangnya Yaris dari sebelum ini emang cenderung enak dilihat sih ya, karena bentuk bodi mobil yang cenderung pendek dan lampunya yang pipih memanjang itu ngasih kesan yang lebar dari belakang. Yang varian TRD tentu ada bumper bawah tambahan kayak di depan dan sampingnya juga. Dan yang paling uniknya spoilernya nih, yang selain cukup besar tapi bagian tengahnya juga dibuat warna hitam gloss kayak gini. Oke lah. Oh, dan ada antena steer view-nya ya. Gimana? Kalian suka Yaris yang facelift ini atau Yaris Joker atau Yaris Lele? 5. Detail interior. Di dalam, ubahannya dari Yaris sebelum ini jauh lebih sedikit lagi dibanding di luarnya. Well, sebenarnya yang berubah di dalam cuma head unitnya aja, jadi yang baru. Dan motif warna di pinggir konsol tengah ini sih sekarang jadi ala-ala brush metal gitu ya. Sisanya masih sama, kayak model fascia tengah yang dibuat menyatu vertikal sampai kontrol AC-nya. Terus dashboardnya juga yang melekuk-lekuk ini, yang ada jahitan looknya alias cetakan plastik ala-ala jahitan kayak gini. Door trimnya dengan lekukan banyak, juga yang dari atas sampai bawah pakai bahan plastik, kecuali di bagian yang buat sandarin tangannya yang ada lapisan kulit dengan jahitan warna merahnya. Dan di kontrol jendelanya dikasih panel piano black. Setirnya juga masih sama. Di varian TRD udah dilapis kulit buat lingkarnya, tapi yang di tengah ini bukan jahitan beneran nih, ini cetakan plastik juga. Begitu juga joknya nih masih sama, pakai motif hitam dan merah kayak gini dengan jahitan warna merah. Dan bahan fabrik yang berasa sangat lembut buat dipegang. Tapi gimana rasanya buat duduk di dalam? Pintunya kerasa berat nih buat dibuka tutup, jadi ngasih kesan yang solid. Buat masuk ke dalam termasuk cukup rendah, dan posisi duduk by defaultnya kalau dibuat paling turun termasuk lumayan rendah dibanding mayoritas hatchback di kelas ini. Support bawah dan belakangnya juga termasuk cukup memeluk nih. Pengaturan joknya slide dan recline, dan yang sisi driver ada pengaturan ketinggiannya. Sedangkan yang penumpang depan hanya slide dan recline aja. Headrestnya tentu bisa naik turun dan posisinya cukup maju, jadi kalau mau sandaran sambil nyetir kepalanya nggak terlalu ngedanga. Seatbeltnya bisa diatur naik turun nih. Buat sandaran tangan di tengah udah dikasih armrest kayak gini, tapi emang posisinya agak terlalu ke belakang sih, jadi nggak bisa dipakai buat sandarin tangan kita sambil nyetir kayak gini. Dan yang di pintu karena udah dilapis kulit juga, jadi empuk buat sandarin tangan kita. Setirnya sayangnya hanya bisa naik dan turun aja. Dan emang ini posisinya cenderung terlalu dekat ke dashboard sih ya setirnya. Sandaran buat kaki kiri driver juga termasuk sempit nih dan gak ada pad plastiknya. Oke, detail lain di depan, spion tengahnya day and night manual, jadi kalau silau tinggal kalian cetekin aja. Di depan udah dikasih dua lampu halogen kayak gini nih. Pegangan tangan di plafon di depan ada di sisi penumpang depan dan sisi driver. Sedangkan sun visornya di sebelah kanan ada card holdernya, dan di kiri dan kanan sama-sama ada vanity mirror yang bisa ditutup buka. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya juga termasuk masih cukup berat nih. Oke lah. Oh, karena atapnya agak nukik, jadi kepala kita masih sedikit nunduk ya buat masuknya. Posisi duduk kita jelas lebih tinggi dibanding di depan dan berasa cukup lega sih di belakang sini ya. Ruang kakinya termasuk luas, no problem. Ruang kepalanya masih aman meski emang nggak banyak sih sisanya. Di ketiga sisinya udah ada headrestnya, tapi yang di kiri dan kanan itu nggak bisa dinaik turunin ya headrestnya. Yang di tengah bisa.
Cuman emang sayangnya sama kayak dari Yaris Lele dan Joker sebelum ini, sudut sandaran jok ini fix alias nggak bisa kita ubah-ubah. Padahal di Yaris Bakpao yang dulu justru bisa. Tapi untungnya sudut sandarannya cukup rileks sih. Buat sandaran tangan yang di pintu udah dilapis kulit juga, kayak di depan jadi empuk. Tapi emang sayangnya di tengah sini nggak ada armrestnya. Kalau mau duduk bertiga, ngelangkah ke tengahnya kakinya harus ngelipet banget nih. Soalnya coba kalian lihat, konsol tengahnya luar biasa intrusif ke belakang. Tapi sekalinya di sini, enaknya kaki kita nggak perlu ke kiri dan kanannya. Soalnya ini lantainya rata ya, mantap. Cuman emang dudukannya ini sedikit lebih keras dan lebih tinggi dibanding kiri kanannya. Untungnya buat sandarannya termasuk empuk banget nih. Dan karena ada headrestnya, jadi orang dewasa duduk di tengah sini nggak perlu ngedanga. Dan seatbeltnya pakai model 3 titik yang dari atas kayak gini. Detail lain di belakang ada satu lampu kabin lagi di tengah sini nih. Kalau kalian cari AC buat penumpang belakang, belum ada ya, masih polos di belakang konsol tengah sini. Dan pegangan tangannya di kiri dan kanan plafon sama-sama ada pegangan tangan model lipat. Tapi di kiri dan kanan sama-sama nggak ada gantungan bajunya ya. 6. Head unit baru. Mayoritas fitur di Yaris ini masih mirip sama sebelumnya. Yang beda sebenarnya cuma head unitnya aja sih. Tetap layar sentuh dan tetap dengan tombol kapasitif di sekitarnya. Jadi saya nggak ada tombol fisikal atau knob volume ya. Tapi sekarang pakai interface baru ini yang mirip kayak di Corolla Cross. Begitu nyalain, kita dikasih tahu hari ini tanggal genap atau ganjil. Berguna nih buat yang tinggal di Jakarta. Nggak ada NFC buat ngecek e-money kayak di Corolla Cross. Head unit ini bisa putar Bluetooth, music, dan video dari USB. Bisa mirroring HP via Wi-Fi pakai Miracast, dan cukup canggih nih ada settings buat ubah settings mobil kayak mati nyalain spion lipat elektrik otomatis dari sini. Jadi kalau kita nyalain, begitu mobilnya dikunci spionnya bakal ikut tutup. Dan yang unik kayak dulu, suara dan kekencangan volume alarm dari kuncinya bisa diganti nih jadi 3 suara yang berbeda. Kayak gini, gini, dan kayak gini. Atau kalau dimatiin juga tetap ada suara dari smart key-nya kok. Selain ini, sisanya sama semua. USB port ada satu di head unit ini, dan power outlet hanya satu aja di konsol tengah ini. Jadi sayang nih, di belakang nggak ada tambahan lagi ya. AC-nya single zone auto climate control, yang artinya tinggal set aja di suhu berapa yang kita mau, nanti kecepatan kipasnya bisa menyesuaikan sendiri. Suhu paling dingin 17,5 derajat Celcius dan paling panas 28 derajat Celcius. Ada mode buat arahin angin ke kaki, ada juga defogger kaca belakang, tapi sayangnya sama kayak sebelum ini, nggak ada buat defrost kaca depan nih. Lanjut, khusus varian TRD CVT dapat pedal shift kayak gini buat mensimulasikan perpindahan gigi ceritanya. Ada kontrol audio juga di setir sebelah kiri, sedangkan yang setir sebelah kanan buat kontrol MID-nya. Anyway, MID-nya yang varian TRD dapat layar LCD TFT full color kayak gini, keren juga ya. Ada indikator pintu individualnya, info lengkap mobilnya termasuk indikator gigi, temperatur luar, trip A, trip B, dan odometer, konsumsi BBM rata-rata, total jam berkendara, dan kecepatan rata-rata dan sisa jarak berkendara, speedometer digital, indikator bensinnya juga ada di sini. Ada juga indikator Eco yang unik yang ngasih tahu kita udah irit berapa rupiah karena gaya berkendara kita, dan berbagai jenis history Eco driving kita. Ini buat yang suka analisa irit-iritan pas nih. Settingsnya bisa ubah bahasa, ubah satuan unit, mati nyalain indikator Eco, dan lain-lainnya. Lanjut, khusus varian TRD bertransmisi CVT, ada tombol buat ngubah mode berkendara nih. Ada Eco dan mode Sport juga. Klaimnya sih bakal ngubah karakter gas dan karakter transmisinya. Jadi enggak, kalau kalian pencet tombol Sport itu artinya bukan tiba-tiba nambah 100 HP itu ya, cuma berubah karakternya aja. Lanjut lagi, lampunya otomatis yang varian TRD. Nice. Enggak, ada one touch turn signal, dan lampu depannya dapat manual leveling nih. Jadi bisa diatur ketinggian sorotannya. Wipernya dapat intermittent variable. Nice. Jendelanya yang auto up down hanya sisi driver aja. Ada spion lipat elektrik. Oh, dan varian TRD ada passive keyless entry. Jadi kalau mobilnya kekunci, tinggal kita kantongin aja remote ini, dan tinggal klik tombol hitam ini di handle pintunya buat buka kuncinya. Buat kunci lagi, tinggal klik lagi aja. Tapi sayangnya tombol ini nggak ada di sisi penumpang depannya. Dan tentunya ada tombol start stop mesin juga. Gimana? Cukup nggak menurut kalian buat small hatchback 300 jutaan gini? 7. Bagasi dan storage. Bagasinya Yaris sudah nyambung sama passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kekunci, remote ini tinggal dikantongin aja dan tinggal klik tombol panjang yang sebelah kiri buat buka kunci plus pintunya. Bagasinya Yaris ini sebenarnya tergolong cukup luas ya, apalagi dibanding sama Yaris yang bakpao zaman dulu. Tapi mengingat panjangnya Yaris ini sekarang sampai 4,1 meter sih ya wajar aja. Bibirnya termasuk menyempit di bagian bawahnya, dan bibir bagasi ini termasuk cukup tinggi dari tanah nih. Jadi kalau kalian mau masukin barang yang berat ke
dalam bakal cukup PR buat angkatnya. Dan kalau di Yaris Bapau dulu lantainya bisa rata sampai bibir bagasinya, di sini jauh banget dari rata. Load liftnya termasuk tinggi banget dan harus angkat barang dari dalam kalau mau dikeluarin. Tapi minimal bagasi jadi lebih dalam dan tinggi lah. Detail di bagasi di kanan ada 2 gantungan belanjaan gini, di kiri ada 2 lagi loh. Banyak juga gantungannya ya. Dan ada 1 lampu halogen di kiri sini. Ada parcel shelf-nya juga, jadi tentunya barang kita di dalam bagasi nggak perlu takut diintip dari luar. Dan ini bisa diturunin buat taruh barang di atasnya, atau bisa juga dilepas juga supaya bisa masukin barang yang lebih tinggi. Dan di bawah lantai sini ada ban serep model full size yang pakai velg sama kayak aslinya. Nah, buat luasin kapasitas bagasinya, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 60/40. Jadi kalau kita lipat jok yang sebelah kanan pakai tuas di sini, tetap masih bisa buat duduk 2 penumpang di belakang. Nah, kalau dilipat dua-duanya, sayang banget nih masih ada gundukan yang luar biasa tinggi kayak gini. Jadi kalau kita mau majuin barang ke depan harus diangkat banget dulu barangnya. Buat tutupnya disediain handle di sebelah kanan nih. Dan buat langsung kunci semua pintu, bisa langsung klik tombol hitam yang di sebelah kanan. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 8. Radius putar. Nah, ini ubahan yang sangat-sangat penting di Yaris baru. Radius putarnya. Buat kalian yang nggak tahu, radius putar itu adalah jarak minimum yang dibutuhkan mobil saat melakukan putar balik. Jadi kalau makin kecil angkanya, itu makin gampang putar baliknya. Nah, Yaris Lele dari tahun 2014 dulu jadi hatchback dengan radius putar terburuk di angka 5,6 meter. Angka yang sama dengan radius putar Pajero Sport dan Fortuner yang baru, padahal mereka SUV besar kan. Atau bahkan di Hyundai H1 yang panjang mobilnya 1 meter lebih panjang dibanding si Yaris itu radius putarnya sama loh. Makanya jangan heran kalau kalian sering lihat Yaris Lele atau Yaris Joker pas muter balik itu ngelakuinnya beberapa kali. Nah, kali ini Toyota ngebuat radius putarnya berkurang drastis, jadi cuma 5,1 meter aja. Ya, sebenarnya bukan angka yang fantastis banget sih, mengingat radius putarnya Jazz dan Mazda tuh hanya 4,9 meter aja. Tapi angka segini udah cukup normal dan udah termasuk gampang lah buat muter balik di mayoritas jalanan Indonesia sini. 9. Mesin tetap sama. Dari segi mesin gak ada yang berubah dari Yaris Joker yang terakhir kali. Tetap pakai mesin 1500cc berkode 2 NRFE yang sama kayak di Vios dan Sienta juga. Tentunya dengan dual VVTi-nya juga. Tenaganya 105 HP atau 107 PS dan torsinya 140 Nm. Ini masih di bawah Mazda 2 dan Honda Jazz, tapi di atas Kia Rio dan Suzuki Baleno yang 1400cc. Sedangkan pilihan transmisinya manual 5 percepatan dan otomatisnya berjenis CVT dengan simulasi manual 7 percepatan. Dan tentunya kayak setiap kompetitornya, ini penggerak roda depannya. 10. Detail-detail lain. Detail lainnya, Yaris ini diproduksi lokal di pabrik Toyota yang ada di Karawang. Dan konten lokalnya mencapai 75% nih, impresif juga ya. Yaris dapat free biaya servis jasa dan spare part sampai servis berkala ke-6. Maksimal dalam 4 tahun atau 50.000 km, mana yang sampai duluan. Lumayan lah buat menghemat di awal. Sedangkan Toyota nggak menyarankan penggunaan bensin apapun di kap bensin sini. Ya, selama nggak bensin bersubsidi aja lah ya. Bisa beli hatchback 300 jutaan gini kok pakai bensin subsidi. So, gimana menurut kalian soal Toyota Yaris ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Indonesia untuk mendapatkan video-video kayak gini lainnya. See you next time!